Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi, tiba-tiba, mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Al-Quran, Surah An-Naml, ayat 45. Nabi Saleh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Saleh alaihi salam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh alaihi salam memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Saleh alaihi salam diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid, bin Masih, bin Ubaid, bin Hadir, bin Samud, bin Atsir, bin Iram, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh alaihi salam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh alaihi salam adalah Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Saleh alaihi salam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh alaihi salam adalah salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat ke-9. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Perjalanan dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh alaihi salam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Kaum Samud mengingkari Nabi Saleh alaihi salam. Pada saat itu, diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya, kaum Samud sangat menghormati Nabi Saleh alaihi salam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun, ketika Nabi Saleh alaihi salam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihi salam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Ta'ala. Oleh karena alasan tersebutlah, Allah mengangkat Nabi Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran,
Surat Al-A'raf ayat ke-73. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Saat Nabi Saleh alaihi salam menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Ta'ala saja, mereka tiba-tiba terpecah menjadi dua golongan. Kelompok pertama dipimpin oleh Junda bin Amro bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Kelompok ini adalah kelompok yang mengikuti Nabi Saleh alaihi salam. Junda bin Amru merupakan seorang pemuka di dalam kaum Samud. Sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabab bin Syar bin Julmas. Kelompok kedua ini merupakan kelompok yang menentang dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan, mereka berdua, Zu'ab dan Rabab, sempat menghalang-halangi Nabi Saleh alaihi salam saat Nabi Saleh alaihi salam hendak mengajak sepupu mereka yang bernama Junda bin Syihab untuk menyembah Allah Ta'ala. Mereka berdua juga beranggapan bahwa Nabi Saleh alaihi salam telah terkena sihir dan ajarannya tidak bisa untuk diikuti. Mereka juga menganggap Nabi Saleh alaihi salam sebagai seorang penipu. Mereka menganggap bahwa Nabi Saleh alaihi salam adalah seorang manusia biasa dan bukan seorang nabi. Mereka meminta sebuah bukti, yaitu sebuah mukjizat, untuk membuktikan kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Setelah Nabi Saleh alaihi salam diminta untuk memperlihatkan mukjizat beliau sebagai bukti akan kenabian dan kerasulan beliau, maka Nabi Saleh alaihi salam pun segera berdoa kepada Allah agar Allah mewujudkan keinginan kaumnya tersebut. Kaum yang ingkar tersebut menginginkan hal yang mustahil bagi mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam diminta dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu yang besar. Tentu, ini sangatlah mudah bagi Allah. Allah memerintahkan Nabi Saleh alaihi salam untuk menepuk sebuah batu besar dengan tangan beliau. Dengan kuasa Allah, maka keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil yang sesuai dengan permintaan yang mereka ajukan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian, Nabi Saleh alaihi salam memberikan nama unta tersebut dengan sebutan unta betina Allah. Maka, terkejutlah semua golongan ingkar melihat peristiwa ajaib tersebut. Akibatnya, sebagian golongan ingkar tersebut menjadi berubah pikiran. Dari yang awalnya mengingkari kenabian Nabi Saleh, menjadi mengimani kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Akan tetapi, sebagian dari golongan ingkar tersebut masih tetap bertahan dengan pendirian mereka. Mereka tetap mengingkari kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Dalam Al-Quran, peristiwa ini Allah abadikan dalam surah Hud ayat 64 dan surah Asy-Syu'ara ayat 156. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Al-Quran, surah Hud ayat 64. Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu dengan jahat. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 156. Setelah Nabi Saleh alaihi salam mengeluarkan seekor unta betina dari dalam sebongkah batu, beliau berpesan pada umatnya agar tidak menyakiti apalagi sampai membunuh unta tersebut. Nabi Saleh alaihi salam juga mengizinkan umatnya untuk memerah susu dari unta tersebut guna dikonsumsi sehari-hari. Namun, keberadaan unta tersebut tidak membuat mereka semua menjadi beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari mereka telah disisipi rasa dengki dan hasut di dalam dadanya. Mereka merasa keberadaan unta tersebut malah merugikan mereka.
Mereka beranggapan setelah kemunculan unta betina, mata air mereka menjadi berkurang. Karena air dari mata air mereka itu selalu diminum unta betina itu, yang mengakibatkan cadangan air berkurang dan membuat ternak mereka menjadi kekurangan air untuk minum. Yang pada akhirnya mereka berkumpul dan menghasilkan suatu kesimpulan. Kesimpulan yang mereka sepakati adalah membunuh unta betina Allah tersebut. Terdapat 2 orang wanita penghasut dalam kejadian ini, yaitu Syaduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Gunaim bin Mijlas. Terbunuhnya unta betina Allah. Para pemuka-pemuka dari golongan yang mengingkari kenabian Nabi Saleh alaihi salam, mereka mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana cara menyingkirkan unta betina tersebut. Mereka merasa kehadiran unta betina itu telah merugikan mereka. Sebab setelah kehadiran unta betina itu, ternak mereka menjadi kekurangan air. Karena unta tersebut dianggap meminum air dari sumber mata air mereka terlalu banyak, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh unta betina. Salah satu dari 2 orang wanita yang menjadi penghasut atas rencana pembunuhan unta betina ini adalah Unaizah binti Gunaim bin Mijlas. Unaizah adalah istri dari Zuab. Zuab adalah salah satu pemimpin dari golongan yang menentang Nabi Saleh alaihi salam. Unaizah dan Zuab memiliki 4 orang anak perempuan. Mereka berdua membuat perjanjian dengan Qudar bin Salif. Isi perjanjian itu, Qudar bin Salif boleh memilih 1 dari 4 orang putri mereka bila Qudar mampu membunuh unta betina itu. Syaduk, yang merupakan wanita kedua yang menghasut untuk membunuh unta, melakukan hal yang sama. Ia menawarkan dirinya sendiri pada Mishr bin Mahraj bin Mahya apabila Mishr mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misra akhirnya menjadi tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut. Mereka pun bertekad penuh untuk segera membunuh unta betina, dan mereka berdua juga mengajak 7 pemuda lainnya untuk membantu mereka. Saat itu, unta betina sedang minum di salah satu mata air. Kemudian, salah satu dari mereka memanah kaki si unta. Saat unta terjatuh dan tidak bisa berlari, salah satu dari mereka dengan secepat kilat berlari dan kemudian menusuk perut unta betina tersebut hingga ia mati. Azab bagi kaum Samud. Setelah unta betina itu mati, Nabi Saleh pun menjadi sangat sedih karena unta betina tersebut merupakan pemberian dari Allah sebagai bentuk mukjizat, bukti dari kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian, Nabi Saleh alaihi salam mendatangi orang-orang yang membunuh unta betina. Beliau mengajak agar mereka semua mau segera bertobat dan menyesali perbuatan mereka. Karena bila mereka tidak mau segera bertobat, maka Allah pasti akan menurunkan azab yang sangat dahsyat. Namun, ajakan Nabi Saleh alaihi salam dianggap remeh oleh orang-orang yang menentang beliau. Mereka mengejek dan menertawakan beliau. Bahkan mereka menantang Nabi Saleh alaihi salam untuk secepat mungkin menurunkan azab. Menanggapi permintaan mereka tersebut, Nabi Saleh alaihi salam berkata, "Bersenang-senanglah kalian untuk 3 hari ini, karena azab Allah akan datang setelah 3 hari." Seperti yang terkandung dalam Al-Quran, surat Hud ayat ke-65. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian Nabi Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Setelah Nabi Saleh alaihi salam memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, azab pun turun secara perlahan. Pada hari pertama, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat, setelah matahari terbit, datanglah azab Allah Ta'ala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat keras dari langit. Seketika terjadi gempa bumi dengan guncangan yang dahsyat. Saking dahsyatnya, guncangan tersebut sampai membuat kaum Samud yang ingkar meninggal di dalam rumah mereka masing-masing. Tidak ada satupun kaum Samud yang ingkar
dapat selamat pada saat kejadian tersebut, kecuali seorang budak bernama Kalbah binti Asal. Saat kejadian itu, Kalbah sempat melarikan diri ke desa tetangga dan ia menceritakan peristiwa itu kepada penduduk desa. Akan tetapi, setelah Kalbah menceritakan peristiwa itu dan diberi minum oleh penduduk setempat, seketika itu juga ia meninggal. Akhirnya, dapat disimpulkan, tidak ada satupun kaum Samud yang ingkar, yang dapat selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengikut setia Nabi Saleh alaihi salam, mereka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun dari mereka yang terkena dampak dari azab tersebut. Setelah kejadian itu, Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya berpindah ke daerah Ramlah di daerah Palestina. Sekian dulu kisah hari ini, semoga kita bisa meneladani sifat beliau. Ambil baiknya dan buang buruknya, semua gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai habis. Kami sangat memerlukan dukungan kalian semua. Kalian dapat memberikan dukungan dengan cara berlangganan channel ini. Semoga dengan berlangganan channel ini dapat menjadi amal jariah untuk kalian semua. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai hamar, anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya, mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Al-Quran, Surah Muhammad, ayat 15.